Nama saya Selina Dila Profita dengan NIM 2005520121. Di sini saya akan memaparkan materi untuk mata kuliah manajemen risiko yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MCA. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai manajemen risiko. Yang pertama, di sini ada pengertian dari manajemen risiko sendiri, yaitu proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Yang kedua, di sini suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk yaitu penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelola dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Selanjutnya ada definisi dari manajemen risiko sendiri. Untuk definisi dari manajemen risiko ini adalah proses yang sistematis, berkesinambungan, logik, dan terukur untuk mengelola risiko. Tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan ancaman yang mungkin nanti bisa terjadi di masa depan untuk suatu perusahaan. Itu. Untuk selanjutnya ada tujuan dari manajemen risiko sendiri. Yang pertama ada mengurangi kerugian. Yang dimaksud di sini adalah mengurangi atau meminimalkan kerugian yang timbul akibat terjadinya risiko, baik dalam bentuk kerugian finansial, kerugian operasional, ataupun kerugian lainnya. Untuk yang kedua, di sini ada manajemen meningkatkan keselamatan. Yang dimaksud di sini adalah meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pegawai, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya melalui identifikasi dan pengendalian risiko yang berpotensi membahayakan. Yang ketiga, di sini ada meningkatkan kepatuhan. Yang dimaksud meningkatkan kepatuhan ini adalah meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, hukum, ataupun standar yang berlaku dengan mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang terkait. Selanjutnya yang keempat ada mengoptimalkan Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari manajemen risiko. Di sini ada beberapa manfaatnya dan saya akan menjelaskan per poin-poinnya ya. Untuk yang pertama, di sini ada pengurangan kerugian dan peningkatan keputusan. Untuk pengurangan kerugian sendiri, dengan mengidentifikasi, menganalisis,
dan mengelola risiko, organisasi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian finansial, operasional, atau reputasi yang signifikan. Jadi hal ini dapat membantu melindungi aset organisasi dan meningkatkan stabilitas keuangan. Nah, untuk peningkatan keputusan sendiri, jadi manajemen risiko yang baik itu memberikan informasi yang relevan dan akurat tentang risiko kepada para pengambil keputusan. Nah, ini membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dan kemungkinan risiko yang terkait dengan strategi atau proyek tertentu. Nah, untuk yang kedua di sini ada identifikasi peluang dan peningkatan efisiensi operasional. Nah, untuk identifikasi peluang sendiri, selain mengidentifikasi risiko negatif, manajemen risiko itu juga membantu dalam mengidentifikasi peluang yang dapat memberikan kita keuntungan atau peningkatan kinerja bagi organisasi. Nah, dengan memanfaatkan peluang ini, organisasi itu dapat mengoptimalkan hasil dan mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Nah, untuk peningkatan efisiensi operasional di sini dengan mengelola risiko secara efektif, organisasi itu dapat mengurangi gangguan atau hambatan dalam operasional mereka. Nah, hal ini dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga kualitas layanan atau produk yang ditawarkan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kepatuhan terhadap regulasi dan juga peningkatan keselamatan dan kesehatan. Untuk kepatuhan terhadap regulasi sendiri, yaitu manajemen risiko, itu membantu organisasi memahami dan memenuhi persyaratan hukum, peraturan, dan juga standar yang berlaku. Dengan mengelola risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku, organisasi itu dapat menghindari sanksi, litigasi, atau mungkin reputasi negatif yang dapat timbul akibat pelanggaran. Untuk yang peningkatan keselamatan dan juga kesehatan, manajemen risiko ini memperhatikan faktor-faktor keselamatan dan kesehatan yang berpotensi membahayakan pegawai, pelanggan, atau mungkin pemangku kepentingan lainnya. Dengan mengidentifikasi dan mengendalikan risiko terkait, organisasi jadi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan juga sehat. Nah, untuk yang keempat ada meningkatkan reputasi dan meningkatkan keberlanjutan. Meningkatkan reputasi sendiri. Dengan mengelola risiko secara efektif, organisasi jadi dapat menjaga dan meningkatkan reputasi mereka di mata pelanggan, mitra bisnis, dan juga masyarakat umum. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan dan loyalitas pelanggan, serta membuka peluang kerjasama yang lebih baik. Dan selanjutnya itu meningkatkan keberlanjutan. Manajemen risiko itu dapat membantu organisasi dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan lingkungan, pasar, atau regulasi yang mungkin dapat mempengaruhi operasional mereka. Nah,
Dengan merencanakan dan mengelola risiko jangka panjang, organisasi dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya, ada kredit yang diberikan. Di sini penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang sudah ditentukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai resiko kredit. Pengertian dari resiko kredit sendiri ini adalah resiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Berikut tujuan dari manajemen risiko kredit sendiri. Untuk tujuan dari risiko kredit itu adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana lembaga keuangan tidak mendapati risiko kredit yang dapat menyebabkan kerugian pada lembaga keuangan. Di sini ada beberapa macam-macam risiko kredit dan nanti akan dijelaskan per poinnya. Untuk poin yang pertama ada risiko konsentrasi, yang kedua ada risiko akibat kegagalan pihak lawan, yang ketiga ada risiko akibat kegagalan settlement, dan yang keempat ada country risk. Pertama ada resiko konsentrasi kredit. Di sini adalah resiko yang dapat timbul karena penyediaan dana terkonsentrasi pada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, atau area geografis tertentu. Resiko ini dapat berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan yang memberikan kredit. Seperti itu. Dan yang kedua, risiko pihak lawan. Risiko pihak lawan adalah kemungkinan bahwa salah satu pihak yang terlibat dalam suatu transaksi mungkin gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Risiko pihak lawan ini dapat terjadi dalam transaksi kredit, investasi, dan perdagangan. Untuk yang ketiga, ada risiko akibat kegagalan settlement. Di sini dijelaskan risiko kredit yang timbul ketika salah satu pihak dalam transaksi ini tidak menyerahkan bagiannya dalam kesepakatan pada tanggal penyelesaian, seperti kas ataupun instrumen keuangan. Nah, untuk yang terakhir ada country risk. Itu adalah risiko yang ditimbulkan oleh beberapa kondisi dan peristiwa ekonomi, sosial, dan politik di suatu negara asing terhadap kondisi keuangan suatu bank saat ini atau mungkin yang akan datang. Selanjutnya ada kolektibilitas kredit dikategorikan sebagai berikut. Untuk yang pertama ada lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan juga macet. Untuk yang lancar sendiri,
itu perjalanan pinjamannya itu bisa mulus atau memuaskan. Artinya semua kewajibannya itu baik bunga maupun jumlah pinjamannya itu sudah dipenuhi dengan baik oleh nasabah tersebut. Nah, untuk yang dalam perhatian khusus ini itu kredit yang udah selama 1-2 bulan itu dia mutasinya mulai tidak stabil, debitur mulai menunggak gitu. Untuk yang kurang lancar sendiri itu kredit yang selama 3-6 bulan itu mutasinya sudah tidak lancar. Untuk pembayaran bunga ataupun pokoknya udah tidak baik. Usaha-usaha pendekatan telah dilakukan tetapi hasilnya juga tetap kurang baik. Yang diragukan, kredit yang tidak lancar dan jatuh temponya itu belum juga dapat diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan. Nah, untuk yang macet itu jika pelunasan atau pengaktifannya itu kembali pinjaman jangka panjang gagal, maka kredit tersebut diklasifikasikan sebagai kredit macet. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kolektibilitas kredit tadi. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi skor kolektibilitas kredit antara lain itu seperti histori pembayaran, jumlah hutang yang masih ada, panjang histori kredit, jenis kredit yang dimiliki, dan juga frekuensi pengajuan kredit baru. Resiko keuangan. Apa sih resiko keuangan itu? Resiko keuangan itu adalah resiko akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagungkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan. Selanjutnya ada resiko hukum. Untuk resiko hukum sendiri adalah resiko akibat kelalaian bank yang dapat menimbulkan kelemahan dari aspek yuridis dalam menghadapi tuntutan hukum dari pihak lain. Selanjutnya ada resiko reputasi. Untuk resiko reputasi sendiri itu akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber risiko reputasi itu bersifat tidak langsung atau below the line dan bersifat langsung above the line. Selanjutnya untuk pengertian dari manajemen risiko kredit. Manajemen risiko kredit adalah kebijakan dan strategi bank untuk memitigasi kerugian akibat risiko kredit dengan memahami kecukupan modal bank dan cadangan kerugian pinjaman pada waktu tertentu. Itu ada penyebab risiko kredit, itu ada penyebab internal dan juga eksternal. Untuk penyebab dari internal sendiri itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada analisis kurang tepat, yang kedua ada adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Yang ketiga ada keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur. Dan yang terakhir ada campur tangan terlalu besar dari pihak terkait. Nah,
untuk dari eksternalnya sendiri. Yang pertama, nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank. Yang kedua, debitur melakukan ekspansi terlalu besar sehingga dana yang dibutuhkan itu terlalu besar. Yang ketiga, perusahaan ini tidak dapat bersaing dengan pasar. Dan yang terakhir, perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya ada beberapa metode manajemen risiko kredit. Untuk metode yang pertama yaitu ada model pemeringkatan atau grading model. Yang kedua ada manajemen portofolio kredit. Dan yang ketiga peran agunan. Yang keempat sekuritisasi. Yang kelima monitoring arus kas. Dan yang keenam ada manajemen pemulihan. Selanjutnya ada beberapa penerapan manajemen risiko kredit. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Dan yang ketiga, proses, identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit. Dan yang keempat, sistem pengendalian intern. Berikut materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditambahkan untuk komentar dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.